Kantor baruku adalah bangunan sederhana, tak memiliki banyak lantai. Bangunan itu berdiri dengan warna yang biasa, pucat dan tak mencolok. Saat aku datang untuk pertama kalinya pada malam hari, suasana begitu sunyi. Hanya terdengar bunyi AC berdesir, mengirimkan udara dingin yang menusuk tulang, serta langkah-langkah kecil yang berderap di atas lantai yang terbuat dari ubin dingin. Mereka menempatkan aku di sebuah ruangan di pojok bangunan, meja kerjaku penuh dengan tumpukan dokumen yang harus diurutkan. Ketika aku berusaha merapikannya, sesekali aku mendengar suara langkah cepat di koridor di luar. Tapi ketika aku mencoba melihat, tak ada yang ada di sana. Sepertinya semua rekan kerja telah pulang, dan aku merasa sepi di sini. Rasanya aneh, tapi aku mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu banyak. Aku hanya fokus pada pekerjaanku, mencoba mengabaikan perasaan sepi yang mengerikan di dalam hatiku. Malam-malam berikutnya di kantor terasa semakin aneh. Monitor komputerku kerap kali berkedip dengan pesan aneh yang tak jelas. Kata-kata samar muncul di layar, seperti, pergilah, atau, jangan datang ke sini. Awalnya, aku pikir itu mungkin hanya gangguan teknis yang biasa terjadi, tapi semakin sering hal itu terjadi, semakin aku merasa gelisah. Aku tak sendiri dalam mengalami hal ini. Rekan-rekan kerja yang baru saja bergabung dengan kantor ini juga mulai mengeluhkan pengalaman aneh yang mereka alami. Mereka merasa ada yang tak beres, meskipun kita tak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun kita merasa tak enak dengan situasi ini, kami semua memutuskan untuk tetap bekerja dan menganggap itu hanya hayalan belaka. Bagi kami, pekerjaan adalah prioritas utama, dan pesan-pesan misterius di komputer hanya terasa seperti masalah kecil yang bisa diabaikan. Namun, semakin lama kami tinggal di kantor ini, semakin sulit untuk mengabaikan perasaan cemas yang semakin mendalam. Kami mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, tapi semua usaha kami selalu berujung pada kebingungan. Sesuatu yang tak wajar sedang terjadi, dan kami tak punya jawaban pasti. Kisah aneh di kantor terus berlanjut. Suatu malam, saat aku pergi ke kamar mandi, kejadian yang menakutkan terjadi. Ketika aku mencuci tangan di depan cermin, tiba-tiba, ada goresan-goresan aneh muncul di permukaan cermin. Goresan-goresan itu membentuk kata-kata yang sulit untuk dipahami, seperti, tinggalkan, atau, berbahaya. Hati aku berdebar kencang, dan aku merasa ngeri. Aku lantas berusaha keluar dari kamar mandi sesegera mungkin. Ketika aku mencoba berbicara tentang insiden ini dengan rekan-rekan kerja lainnya, mereka hanya menatapku dengan ekspresi heran. Mereka tak melihat goresan-goresan itu di cermin, atau bahkan tidak percaya kalau aku mengatakan yang sebenarnya. Ketidakmungkinan yang terjadi di kamar mandi semakin membuat kami merasa takut. Namun, rekan-rekan kerja yang lain masih mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya delusi atau gangguan mental. Bagi mereka, cermin yang aneh itu adalah benda mati, dan semua yang terjadi adalah hayalan semata. Namun, aku tahu ada sesuatu yang salah di kantor ini. Goresan-goresan di cermin bukanlah hayalan belaka. Dan aku merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mencoba memberikan peringatan pada kami. Kejadian ini hanya menjadi awal dari pengalaman mengerikan yang sedang menunggu kami di kantor ini. Pada malam terakhirku di kantor ini, aku merasa perlu untuk mengungkap misteri yang semakin terasa menghantui kami. Aku membawa senter kecil dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Penuh tekad, aku mengelilingi setiap sudut kantor, mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan semua peristiwa aneh ini. Selama pencarian itu, aku tiba-tiba menemukan pintu tersembunyi yang terkunci di salah satu sudut bangunan.
Dengan perasaan cemas yang semakin memuncak, aku berhasil membukanya. Di dalamnya, aku menemukan sebuah ruangan yang sangat gelap. Hanya sedikit cahaya senter yang bisa menjangkau. Di dalam ruangan itu, terdapat ratusan foto. Foto-foto wajah orang yang tidak pernah aku kenal. Mereka semua memiliki ekspresi wajah yang penuh ketakutan dan kecemasan. Beberapa foto tampak sudah berumur lama, tetapi beberapa lainnya terlihat cukup baru. Semuanya menggambarkan ketakutan yang mendalam. Aku merasa ada yang menyusuliku dari balik ketakutan dalam diriku. Dalam kepanikan, aku segera berlari keluar dari ruangan itu dan kembali ke rekan-rekan kerja yang sedang bekerja. Aku berusaha memberitahu mereka apa yang aku temukan, tetapi sesuatu yang misterius membuat aku terdiam. Mereka tidak dapat melihat atau mendengar apapun dari yang aku katakan. Kantor ini adalah tempat yang bukan seperti yang kami kira. Kami bukanlah satu-satunya yang berada di sini. Sesuatu yang gelap dan mengerikan ada di dalamnya, dan aku tahu sekarang bahwa aku harus segera pergi sebelum terlambat. Sebelum kantor ini mengambil lebih banyak lagi dariku. Kami berada dalam bahaya yang tak bisa dijelaskan dan hanya ada satu pilihan yang tersisa, meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali.